Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di rumah ini dalam rangka melaksanakan pertemuan kelompok yang kita lakukan setiap bulannya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah bersedia meluangkan waktunya. Iya Pak. Oke Bu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu tentang pendidikan dan pengasuhan anak. Nah, pada hari ini kita akan membahas pokok bahasan memahami perilaku anak. Dalam memahami perilaku anak ini ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, meningkatkan perilaku baik anak. Kemudian yang kedua, mengurangi perilaku buruk anak. Seperti itu Bu ya. Iya Pak. Oke, kemudian dalam meningkatkan perilaku baik anak, perilaku berkaitan erat dengan perasaan mereka. Semakin anak merasa bahagia, maka akan semakin banyak hal-hal baik yang akan dilakukannya. Jadi misalnya kalau anak tertawa, berarti anak merasa bahagia. Kalau anak kesal, berarti anak merasa sedih. Seperti itu Bu. Kemudian semakin sering orang tua memberikan perhatian akan mendorong anak untuk selalu berkelakuan baik. Semakin sering anak bahagia, semakin banyak perilaku baik akan dilakukannya. Oke, jadi hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perilaku baik anak apa saja ibu-ibu? Memujinya Pak. Betul. Misalnya tadi apa? Memuji anak, memuji anak dan memberikan penghargaan saat anak melakukan hal-hal yang baik. Oke, kita bahas satu persatu. Memuji anak ya. Pernahkah ibu-ibu memuji anaknya? Pernah Pak. Pernah. Seperti apa contohnya? Misalnya kayak kamu berbuat baik gitu. Kayak gitu loh Pak. Jadi pas dia berbuat baik kita puji. Gitu. Jadi saya contohkan di sini ketika misalnya anak melakukan hal yang baik, misalnya contohnya anak menggosok gigi. Anak-anak yang masih kecil ya, menggosok gigi biasanya dia disuruh orang tuanya baru mau gosok gigi. Nah, sekarang dia tiba-tiba dia menggosok giginya sendiri tanpa harus disuruh orang tuanya. Kemudian dibilang sama ibunya, "Bu, saya menggosok gigi." Kemudian ibunya memuji, "Wah, hebat sekali kamu nak. Kamu sudah bisa, kamu sudah pintar menggosok giginya. Gigi kamu bersih, gigi kamu wangi." Nah, itu adalah satu bentuk pujian. Anak senang nggak kalau dipuji? Senang Pak. Senang ya. Iya. Oke. Kemudian, itu tadi contoh memuji anak. Kalau kita memuji anak akan meningkatkan perilaku baik anak. Oke, selanjutnya memberikan penghargaan saat anak melakukan hal-hal yang baik. Misalnya seperti apa? Kalau misalnya kita kasih memberikan penghargaan, Ya hadiah lah Pak, biasa-biasanya kan kayak gitu ya Pak ya. gitu lagi ya, gitu ya. Kalau misalnya memberi penghargaan itu tidak selamanya dalam bentuk hadiah, tidak selamanya dalam bentuk uang gitu Bu. Gitu ya Pak ya. Iya, bisa aja kita kasih dalam bentuk pujian, dalam bentuk penghargaan yang lain. Misalnya seperti apa yang kayak tadi, dia sudah bisa menggosok giginya sendiri ya Bu ya. Sudah bisa menggosok giginya. Kita kasih penghargaan. Wah, kamu udah hebat ya nak, dia bisa menggosok gigi sendiri. Besok atau nanti malam ibu bacakan dongeng untuk kamu ya. Kan itu penghargaan kan. Ketika dia sudah pandai, kita kasih penghargaan untuk membacakan dongeng. Itu penghargaan. Jadi dia merasa senang. Jadi dia akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Itu adalah salah satu contoh untuk meningkatkan perilaku baik anak. Seperti itu ya Bu Ibu. Kemudian mengurangi perilaku buruk anak. Kalau tadi kita bercerita tentang meningkatkan perilaku baik anak, sekarang kita mengurangi perilaku buruk anak. Ya Bu? Iya Pak. Sering kali kita lihat atau kita sendirilah Bu, ketika emosi dalam menghadapi anak ya kan, pasti kita akan merasa Kesel ya Pak. kesal, marah kan.
Kalau pas kita emosi kita akan memukul kan, Iya. memukul anak atau memarahi anak, memaki anak. Nah, hal itu merupakan bentuk kekerasan pada anak. Nah, bisa itu merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Nah, apa saja sih contoh-contoh kekerasan fisik yang lain, Bu? Mencubit. Nah, misalnya mencubit, ya kan, mencubit, memukul, melibas, baru menendang. Nah, itu adalah salah satu bentuk kekerasan fisik. Nah, fisik itu kan hal yang bisa dilihat oleh mata, nah, kan. Kemudian kekerasan non fisik seperti apa? Nah, kekerasan fisik misalnya menghardiknya, membentaknya, lalu mengancamnya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kekerasan non fisik. Nah, akibatnya apa kalau kita melakukan kekerasan fisik dan non fisik? Nah, akibat kekerasan fisik nantinya anak bisa apa? Badan dia bisa bengkak, ya kan, memar, lecet. Itu adalah contoh-contoh kekerasan fisik. Nah, kalau secara non fisik, contohnya akibatnya apa? Anak menjadi tidak percaya diri, anak menjadi agresif, suka marah kan, karena dia mencontoh dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Akibatnya apa nanti? Anak melakukan kekerasan itu merupakan suatu hal yang wajar sama dia. Ya, jadi dia akan terbiasa melakukan hal yang salah. Melakukan hal salah itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk mencari perhatian sama orang tuanya, ibunya. Makanya orang tua itu menjadi panutan, sebagai contoh. Kalau orang tuanya selalu berpikiran negatif, kalau emosi, otomatis akan dilakukan juga pada anaknya. Seperti itu, Bu Ibu ya. Oke, selanjutnya bagaimana sikap orang tua terhadap anak? Jadi sikap orang tua terhadap anak sebaiknya yang dilakukan oleh orang tua itu harus apa? Lembut, penuh kasih sayang, tegas. Nah, tegas di sini bukan berarti harus keras, ya Bu ya. Jadi kita bilang tegas, tapi bukan berarti kita harus keras. Tegas di sini artinya harus dengan apa? Dengan aturan. Nah, seperti itu. Kemudian tenang, tidak emosi. Nah, hal itu yang sering terjadi ya dalam kehidupan kita ya. Jadi emosi yang berlebih, anak melakukan kesalahan, yang ada apa? Langsung emosi. Jadi tenang, bukan waktu sejenak, kasih waktu sejenak baru kemudian merespon terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Nah, itu yang bisa dilakukan sama orang tua agar meningkatkan perilaku baik anak. Kemudian buat kesepakatan bersama antara orang tua dan anak. Misalnya kita kasih konsekuensinya kalau dia melakukan kesalahan. Jadi anak itu terbiasa dengan aturan yang telah kita buat. Kalau dia melakukan kesalahan, dia akan dikasih hukuman. Oke. Nah, baik Ibu, jadi kesimpulan kita pada hari ini dalam memahami perilaku anak ini, yang perlu kita tekankan bahwa meningkatkan perilaku baik anak dan mengurangi perilaku buruk anak. Ini sangat besar sekali manfaatnya Ibu-ibu ya. Ketika kita sudah bisa meningkatkan perilaku baik anak dan mengurangi perilaku buruk anak, mudah-mudahan nantinya anaknya akan menjadi lebih baik perilakunya, dan masa depannya akan menjadi lebih baik, sehingga nantinya kalau sudah ditanam sejak dini hal-hal yang baik, maka ketika dia sudah dewasa nanti akan menjadi orang yang sukses. Seperti itu Bu ya. Paham Bu? Paham Pak. Jadi saran saya kepada ibu-ibu agar praktek ini dilakukan di rumah bersama ayah dan ibu, karena ibu dan ayah masing-masing sudah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengasuh anak. Jadi kalau kita sudah belajar seperti ini, kita harus praktekkan di rumah ya ibu ya. Jadi kalau kita belajar di sini tapi kalau kita tidak praktekkan di rumah ya sama aja, tidak ada gunanya ya. Jadi kalau kita pelajarin sama-sama ayah dan ibu, saling bekerjasama meningkatkan perilaku baik anak, ya, meningkatkan perilaku baik anak. Mudah-mudahan anaknya jadi lebih baik. Seperti itu Bu ya. Iya Pak. Bu, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga bermanfaat bagi ibu, bagi saya juga. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.